baru dan ancaman Omikron masih mengancam Indonesia hingga dengan saat ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama saya di studio Ibu Mas Dalina Pane dari epidemiolog, dan juga sudah tersambung melalui jaringan Zoom dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kemenkes RI. Selamat malam Ibu Nadia. Malam Mas Ishak. Iya, kita berjumpa lagi di sini ya. Tapi terlebih dahulu saya mau ke Ibu Mas Dalina Pane dulu nih dari epidemiolog. Ibu, kita kan mengetahui kemarin adalah kasus pertama Omikron ini kemarin didapati dari petugas Wisma Atlet begitu ya. Meskipun akhirnya sudah ditelusuri, akhirnya ini emang dari warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah dari sisi epidemiolog sendiri, apakah memang mutasi ini bisa tidak hanya berasal dari luar negeri, tapi apakah dari dalam juga itu bisa? Iya, jadi kalau untuk kasus pertama Omikron kita, itu memang petugas yang bekerja di Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu juga masih masuk bagian dari pintu masuk. Jadi dia terinfeksi dari mereka-mereka yang datang. Karena itu petugas kesehatan maupun petugas kebersihan itu memiliki risiko yang lebih tinggi sebenarnya untuk terinfeksi. Mengapa? Karena berhari-hari dia bekerja di situ. Kalau pelaku perjalanan luar negeri enak, setelah 10 atau 14 hari di karantina mereka udah bisa keluar. Tetapi para petugas kita itu terus-menerus bekerja di sana. Karena itu ancamannya lebih besar untuk mereka. Tetapi yang kita cukup tenang bahwa itu masih merupakan bagian dari pintu masuk, bukan ditemukan sebagai transmisi lokal untuk yang kasus yang pertama. Tapi ada kemungkinan. Dan kalau seandainya ada mutasi, seandainya ada mutasi, itu biasanya dari mana sih, pergerakan kah atau dari cuaca di Indonesia atau bagaimana, Bu? Iya. Proses mutasi itu merupakan proses adaptasi. Jadi virus juga beradaptasi pada tubuh mereka yang dia masuki. Jadi mutasi itu adalah hal yang natural atau alamiah terjadi. Tetapi yang perlu diwaspadai dari mutasi ini adalah mutasi-mutasi yang menimbulkan dampak cukup besar. Karena itu kita sebutnya sebagai varian-varian of concern yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau dia bisa menyebar dengan cepat, menginfeksi dengan cepat dan banyak. Itu yang terjadi pada Alpha, kemudian Delta dan sekarang Omikron. Kemudian yang kedua, jika dia virulen atau ganas, itu yang terjadi pada Beta, B135.1, atau dia yang escape antibody, atau dia antibody yang dihasilkan itu ternyata tidak cukup mampu untuk menahan itu. Terkait masalah ganas tadi yang baru saja disampaikan oleh Ibu Mas Dalina, sebelumnya sempat beredar dari Menteri Kesehatan yang lama begitu ya, katanya kalau virus ini semakin ganas, dia semakin tidak berbahaya. Apa betul, Bu? Sebenarnya kalau ganas pasti berbahaya, karena itu dia disebut virulen. Tetapi biasanya yang virulen ini menyebarnya tidak cepat. Kalau yang menyebarnya cepat, seperti Alpha, Delta dan Omikron, itu relatif. Relatif dia tidak terlalu virulen, tetapi pada kelompok tertentu yang komorbid, yang tidak bisa belum bisa mendapatkan vaksin, yang ada penyakit imunologi, itu berat juga untuk mereka. Juga ya. Baik, saya mau ke Ibu Siti Nadia dulu. Ibu Siti Nadia, sampai dengan sejauh ini bagaimana untuk update Omikron hingga saat ini? Sudah berapa Ibu totalnya yang kena nih? Ya, jadi jumlah Omikron sampai saat ini tentunya sudah 152 ya kasus Omikron yang sudah kita identifikasi ya, di mana kalau kita lihat 146-nya adalah kasus impor dan 6-nya itu adalah kasus transmisi lokal ya. Jadi artinya kasus transmisi lokal ini adalah karena dugaan kita, karena 6 kasus ini adalah orang-orang yang tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri, ataupun mereka memiliki riwayat kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri, tetapi mereka sudah berada di dalam negeri. Dan 152 kasus yang masuk ke Indonesia ini sebenarnya hampir sebagian besar ini tidak bergejala ya Mas Ishak ya. Tidak bergejala sampai dengan sejauh ini ya. Betul. Baik, Ibu Siti Nadia, ini yang menjadi masalah kita adalah saat ini
Natal dan Tahun Baru ini telah selesai, tapi ada yang belum selesai. Ini teman-teman yang berpergian ke luar negeri sama yang berlibur, ini akan segera pulang nih, kemungkinan nih ke Indonesia nih. Kira-kira dari Kementerian Kesehatan sendiri apa cara mengontrol kedatangan mereka ini agar virus-virus ini tidak masuk begitu? Ya, tentunya yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa setiap pelaku perjalanan pulang kembali dari perjalanan luar negeri harus melakukan karantina dan juga membawa hasil pemeriksaan PCR yang negatif. Dan kemudian selama melakukan karantina kita tahu masih ada 2 kali pemeriksaan PCR yang harus dilakukan oleh para pelaku perjalanan luar negeri. Nah, artinya menjadi penting adalah kesadaran kita bersama ya Mas Isakya, bahwa pada saat melakukan karantina kita betul-betul melakukan karantina dengan benar ya, artinya tidak berkontak bertemu dengan orang lain ya, betul-betul hanya berdiam diri di kamar dan betul-betul hanya melakukan aktivitas sendiri. Nah, yang kedua adalah tentunya kita berharap bahwa kita tahu transmisi lokal sudah kita identifikasi ya, dan kesulitan kita adalah bagaimana menemukan kasus ini karena Omikron ini biasanya tidak bergejala. Jadi paling cepat untuk mengetahui atau memutuskan rantai penularan adalah kalau kemudian kita merasakan kondisi kesehatan kita yang kurang nyaman atau berbeda dari biasanya, segera periksa karena memang biasanya dia cenderung tidak bergejala, dan ini menjadi penting untuk kemudian kita segera memutuskan rantai penularan kalau kemudian kita segera mengetahui orang yang positif Omikron tadi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah usaha jeda pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami di Newsroom. Kita masih membahas terkait dengan kasus Omikron yang terjadi di Indonesia. Kita ke Ibu Mas Dalina. Ibu, apa masukan dari epidemiolog gitu ya terkait dengan kondisi seperti saat ini? Apa sih yang harusnya dilakukan pemerintah begitu supaya agar kondisi ini tidak terlalu begitu menyebar gitu? Ya. Jadi memang epidemiolog itu selalu mencoba menutup setiap celah kosong atau setiap celah sekecil apapun untuk terjadinya transmisi. Ada beberapa masukan kami untuk pemerintah. Yang pertama terkait dengan kondisi karantina. Jadi saya tidak bisa memastikan berapa kuat pintu masuk kita untuk bisa mencegah merembesnya ya kasus-kasus tersebut. Karena 6 transmisi lokal itu sebenarnya bagi kami angka yang cukup besar. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi PR kita, tes untuk diagnostik. Tes untuk diagnostik kita masih sebagian besar didominasi oleh antigen. Sementara antigen itu tidak begitu bisa, bahkan memang tidak bisa untuk mendeteksi adanya Omikron. Tapi kalau PCR bisa. Ya, kalau PCR ada beberapa bagian dari PCR itu yang bisa kemudian dilanjutkan untuk WGS. Nah, karena diagnostiknya masih sebagian besar antigen, ini menjadi PR kita kalau mau mengantisipasi adanya varian-varian of concern yang baru. Kemudian yang ketiga, WGS kita itu relatif masih lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara gitu dan di Asia. Dibanding India juga kita masih cukup rendah. Karena itu kita mendorong agar WGS ini bisa lebih ditingkatkan jumlahnya begitu ya. Jadi itu beberapa celah kosong. Nah, untuk kondisi karantina sendiri saat ini masih menjadi perdebatan tentang hari karantina, masa karantina, kemudian juga diskresinya. Jadi semestinya kalau dalam kondisi ada varian of concern, apalagi 2 yang sedang bersirkulasi di internasional, IE4.2, Delta Plus, dan Omikron, maka kita mestinya tidak perlu berdebat lagi terkait dengan masa karantina dan bagaimana karantina. Kalau menurut Ibu Mas Dalina, berapa efektif hari karantina yang harus dilakukan memang? Secara teori, masa karantina itu adalah 1 kali masa inkubasi terpanjang. Jadi saat ini masa inkubasi terpanjangnya adalah 14 hari, dan setahu saya WHO belum memperbaiki regulasinya untuk merubah masa karantina. Jadi yang terbaik adalah 14 hari. Kalaupun sudah divaksinasi 2 kali, beberapa negara memang melakukan discounting ya, pengurangan masa karantina. Tetapi menurut kami adalah lebih baik selama masih bersirkulasi di global seperti saat ini,
kita berhati-hati dengan itu. Dan biasanya waktunya nggak panjang, nggak lama. Saat ini Afrika juga sudah mulai turun kasusnya, tapi yang masih meningkat eksponensial itu Eropa dan Amerika. Nah, jadi ya kita tidak perlu meniru-niru negara lain gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita saya tetap lihat, antisipasi melihat kondisi negara kita sendiri, begitu ya? ya, berdasarkan atas natural history of disease atau riwayat alamiah Iklim penyakitnya. juga berbeda, begitu ya, Bu ya? Jadi Baik. jauh lebih baik mencegah dibandingkan kemudian transmisi lokal itu menjadi lebih banyak dan kita menjadi susah untuk mengendalikannya. Tadi sempat dibahas juga oleh Bu Siti Nadia terkait dengan Omikron ini tidak bergejala begitu. Tapi dari epidemiolog sendiri, sebenarnya apa sih mungkin yang dirasakan bagi si penderita begitu ya, si Omikron ini memang tidak bergejala, tapi ada tidak efek-efek yang dirasakan oleh di tubuhnya sendiri begitu, Ibu? Ya, memang pada tahap-tahap awal ketika dia masuk ke Indonesia kan banyak kan mengenai atau menginfeksi mereka yang melakukan perjalanan luar negeri maupun PMI ya, pekerja migran, dan mereka kan relatif sehat sebenarnya karena itu mereka bisa bekerja dan bisa jalan-jalan. Yang kita khawatirkan kalau kemudian dia bertransmisi banyak di komunitas sampai ke grassroots. Dia menginfeksi orang-orang tua kita yang tidak pernah kemana-mana gitu, di rumah saja. Dari mana? Dari kita yang berjalan-jalan. Atau dia menginfeksi saudara-saudara kita yang memiliki komorbid atau yang memiliki gangguan pada sistem imunitas. Nah, pada mereka walaupun Omikron itu dinyatakan tidak bergejala, tapi sudah cukup banyak kematian yang dilaporkan terkait dengan Omikron. Tapi mostly memang sebagian besar komorbid yang mendapatkannya. Nah, itu yang kita tidak inginkan, kondisi seperti Juli Agustus di negara kita. Kita sulit untuk mengendalikan kalau sudah di komunitas. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Ibu ya. Dan pemirsa, kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Sejak 2 November 2022, JAK TV dan semua televisi ini sudah pindah ke frekuensi digital. Anda bisa menikmati siaran ini dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Tetaplah bersama kami di Newsroom.